Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 3 yang saya banggakan. Sebelum kita memasuki materi kali ini, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, kira-kira berapa waktu minimum yang dibutuhkan oleh sebuah tim pengembang perangkat lunak untuk membuat rancangan atau gambaran sistem yang sekiranya siap untuk didemonstrasikan kepada calon pengguna? Mungkinkah kita bisa menyusunnya selama 5 hari? Iya, jawabannya sangat mungkin, teman-teman. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas dalam modul kali ini. Dalam modul kali ini, kita akan membahas mengenai desain sprint. Baiklah rekan-rekan, dalam video tutorial kali ini saya akan membahas tentang desain sprint. Saya dan rekan-rekan tim pengampu akan memberikan pengetahuan tentang definisi desain sprint. Yang kedua adalah apa saja aktivitas yang harus dilakukan di dalam rangkaian desain sprint, sekaligus contohnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruh rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti rangkaian video tutorial kali ini dengan baik. Mahasiswa juga diperkenankan untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan dari referensi lainnya seperti buku ataupun artikel. Jika nantinya ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan kepada kami, Anda semua dapat menghubungi kami melalui aplikasi chatting ataupun grup WhatsApp yang kita miliki. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan selamat mengikuti video tutorial kali ini. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran atau kompetensi dasar berkaitan dengan materi desain sprint. Dalam modul kali ini, kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang ditargetkan pada akhir pembelajaran adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori desain sprint. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan desain sprint pada sebuah kasus. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempresentasikan desain sprint dengan baik. Desain sprint dibuat oleh Jack Knapp dari Google Venture pada tahun 2010. Desain sprint merupakan kerangka yang dibuat berdasarkan design thinking. Design thinking yang dimaksud merupakan kerangka kerja yang dilakukan dalam waktu 5 hari dengan menerapkan 5 tahapan yang sangat komunikatif dan interaktif untuk menuangkan semua ide solusi guna mengatasi masalah yang ada. Metodologi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon pengguna dengan membuat desain, menciptakan prototipe, diantaranya adalah bentuk awal ataupun model sederhana yang mengizinkan calon pengguna untuk mendapatkan gambaran sistem dan mengujinya. Desain sprint sangat cocok digunakan pada proyek yang membutuhkan waktu cepat untuk mendapatkan solusi, karena metode ini merupakan cara pintas yang dapat digunakan sebelum membuat dan meluncurkan perangkat lunak, sehingga dapat memotong anggaran yang dibutuhkan. Metodologi ini dipimpin oleh seorang yang disebut sebagai Sprint Master yang bertugas untuk memimpin diskusi, mendefinisikan masalah, dan mengambil keputusan terhadap gagasan yang diberikan oleh setiap individu dalam tim dev. Selain Sprint Master, untuk bisa mengembangkan metodologi dibutuhkan komitmen anggota tim agar selama proses berlangsung fokus pada tahapan desain sprint akan dilakukan dengan baik. Hal-hal penting yang dapat dimaksimalkan melalui desain sprint adalah yang pertama, desain sprint dapat menjadi stimulus bagi masing-masing anggota tim dev untuk mengusulkan ide dan pemikiran. Yang kedua, peran aktif tim dev atau tim develop menjadi sama penting, membutuhkan mental terbuka baik di dalam mendengarkan ide rekan, menyampaikan ide sendiri, dan mendiskusikannya untuk mencapai solusi terbaik. Spirit dari desain sprint adalah minimize group brainstorming, yaitu
Porsi untuk individual sangat besar, tanpa harus diganggu atau dikritik terlebih dahulu. Dan setelahnya diberikan kesempatan bagi masing-masing member untuk menyampaikan ide, pendapat, solusi secara keseluruhan. Dengarkan dengan baik semua pemaparan dan keep cooling down sampai benar-benar mengerti paparan tersebut. Yang keempat, ketika kita diberikan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu tugas, maka dengan segala upaya kita akan fokus untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kata kunci dari spirit ini adalah fokus. Fokus pada tahapan dan proses serta pembahasan yang ada. Keluarkan segala kemampuan untuk menyelesaikannya. 5. Design thinking menggabungkan empati, creativity, dan rationality untuk memecahkan human created problem. Empati untuk melihat sesuatu dari sudut pandang pengguna dan memposisikan diri dalam menghadapi masalahnya. Yang terakhir, tantangan besar dalam menggali keinginan dan kebutuhan calon pengguna. Calon pengguna sistem bisa siapa saja, termasuk orang awam. Jika mereka ditanya, sistem apa yang Bapak atau Ibu inginkan? Fungsi apa saja yang Anda harapkan dari sistem? Mayoritas mereka akan menjawab yang jelas bisa transaksi, bisa menyimpan data. Ya sudah, hanya seperti itu saja, tanpa detail yang jelas. Desain sprint bisa mengatasi hal tersebut. Rekan-rekan, tadi Anda sudah mempelajari teori tentang desain sprint dan sekaligus keunggulan-keunggulannya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tahapan ataupun aktivitas desain sprint yang nantinya akan dilaksanakan selama 5 hari. Yang pertama adalah understanding. Hari pertama di mana tujuan dari tahapan kali ini adalah untuk memahami masalah utama dari klien ataupun calon pengguna. Caranya dengan menggali informasi berkaitan dengan kebutuhan pengguna sedetail-detailnya. Poin yang harus digali pada tahapan ini adalah siapa saja calon penggunanya. Kemudian, apa yang dibutuhkan oleh para calon pengguna tersebut. Jika penggunanya ada lebih dari satu, maka masing-masing kebutuhan pengguna harus kita identifikasi. Selanjutnya adalah apa masalah utama yang harus diselesaikan atau harus disolusikan. Selanjutnya kita juga bisa mereview kompetitor dalam tahapan pertama ini. Kompetitor adalah aplikasi-aplikasi atau program-program lain yang serupa dengan ide kita. Harapannya apa? Kita bisa memberikan pembeda di sini. Kita bisa memunculkan inovasi dari produk yang akan kita buat kali ini. Terakhir adalah juga kita perlu memformulasikan strategi bagaimana cara kita menyelesaikan pengembangan perangkat lunak yang akan kita buat. Dalam tahap pertama ini, kita juga bisa melibatkan ahli ataupun narasumber agar proses identifikasi masalah ini dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ya Pak. Di sini kami beserta tim mengusulkan untuk membuat sebuah sistem informasi berbasis web, yaitu yang nantinya dapat memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mempunyai masalah terkait dengan perangkat laptop, HP, seperti itu ya Pak. Itu bagaimana ya Pak? Mohon diberikan arahannya. Baik teman-teman, yang perlu diperhatikan di dalam membangun sistem informasi berbasis web adalah pertama, Anda pertimbangkan dulu siapa calon penggunanya. Apakah melibatkan banyak orang, melibatkan beberapa aktor ataupun mitra dan lain sebagainya. Gitu ya, itu harus Anda definisikan dulu siapa penggunanya. Kemudian menurut saya juga setidaknya seperti beberapa aplikasi yang mempertemukan misalkan 2 atau 3 belah pihak. Contoh misalkan e-commerce. Ada yang modelnya seperti mall elektronik. Ya, jadi ada satu pengembang aplikasi yang membuat membuat aplikasi untuk dijadikan sebagai tempat berjualan. Yang berjualan ada banyak orang, gitu ya. Tapi pengelola sistem informasinya adalah satu tim, misalkan seperti itu. Kita nggak menyebut merek, tapi Anda tahu yang saya maksud, gitu ya. Seperti hanya orang membuka toko, tapi secara maya. Itu kan mempertemukan beberapa pihak. Kalau yang untuk aplikasi yang Anda inginkan, menurut saya
minimal ada 2 jenis pengguna. Yang pertama adalah pengguna sebagai mitra, yaitu mereka-mereka yang punya jasa perbaikan alat elektronik seperti handphone ataupun laptop. Kalau kita mungkin di dunia orang awam seperti ini menyebutnya tukang servisnya lah, seperti itu. Kalian harus memfasilitasi mereka. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan oleh mitra sebagai tukang servis. Pun demikian nanti harus ada fasilitas bagi pengguna orang umum, di mana mereka bisa mendaftar, kemudian bisa melakukan pemilihan terhadap mitra mana atau tukang servis mana yang akan mereka pilih sebagai pihak yang memperbaiki perangkat elektronik mereka. Termasuk mungkin nanti silakan dipertimbangkan kompetitor yang ada, Anda browsing, Anda cari kira-kira aplikasi yang seperti itu. Saya rasa kalau ide untuk mengembangkan dengan sistem informasi web cukup bagus, karena aplikasi dengan berbasis web itu bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Seperti itu teman-teman. Pak, saya ingin bertanya, untuk fitur-fitur apa saja yang harus diutamakan dalam sistem informasi tersebut? Oke, seperti yang saya sampaikan di menjawab pertanyaannya Rangga tadi adalah yang pertama, jika berkaitan dengan mitra sebagai pihak yang menyediakan jasa perbaikan terhadap alat elektronik tersebut, minimal 1 ada menu pendaftaran atau registrasi bagi mitra. Yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa field ataupun parameter-parameter dari seorang atau dari pihak mitra, yaitu yang menyediakan jasa perbaikan elektronik tersebut, supaya contoh misalkan namanya, alamatnya, kemudian yang bersangkutan menyediakan jasa apa saja. Termasuk menurut saya yang paling penting dari sisi mitra tukang servisnya adalah mereka harus bisa memberikan update status terhadap barang atau perangkat yang sedang diperbaiki, sehingga harapannya nanti customer itu bisa tahu status perbaikan perangkatnya seperti apa, apakah masih dalam perbaikan, penggantian mungkin partnya, ataupun sudah selesai atau belum. Biaya juga saya rasa penting. Biasanya dalam jasa seperti itu biaya sangat dibutuhkan informasinya. Terakhir menurut saya yang terpenting nanti adalah bagaimana memanajemen pengguna, karena nanti begitu mitra dan pengguna orang umumnya banyak, maka manajemen webnya untuk memfasilitasi pengguna ini saya rasa harus dipertimbangkan dengan baik mulai dari awal. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah tahapan pada hari kedua disebut dengan istilah divorce. Di dalam tahapan kedua ini tim harus membuat sketsa solusi sebanyak-banyaknya. Disarankan setiap anggota tim develop mengusulkan ide masing-masing dari masalah yang didapatkan atau diidentifikasi di hari pertama kemarin. Tentunya di dalam menyusun sketsa ataupun storyboard sebaiknya mengikuti aturan-aturan yang disepakati oleh tim develop. Kini tiba saatnya kita di hari ketiga. Dalam tahapan desain sprint hari ketiga disebut dengan istilah desain. Pada tahapan kali ini, setiap ide dari masing-masing anggota tim harus dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan anggota tim yang lain. Setiap orang dari tim develop harus menjelaskan idenya secara detail dan fungsi-fungsi yang diusulkan. Pada tahap selanjutnya dilakukan semacam voting ataupun musyawarah untuk mengambil keputusan satu solusi terbaik yang akan diambil oleh tim develop.
merupakan desain prototipe yang telah saya buat, di mana untuk website ini tampilannya ada untuk menu data, itu nanti calon pengguna itu akan dipertemukan kepada mitra untuk melakukan perbaikan laptop dengan lokasi yang paling dekat pada pengguna. Lalu yang kedua adalah apabila pengguna telah memiliki akun, maka pengguna akan bisa login untuk dapat mencari mitra. Apabila belum memiliki akun, maka pengguna akan diharuskan melakukan register, seperti itu. Apabila telah login dan register, maka pengguna bisa masuk ke tampilan untuk pengguna, di mana pada tampilan ini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama adalah cari mitra, yang kedua adalah fitur untuk barang yang sedang diperbaiki dan barang yang sudah selesai diperbaiki. Untuk yang bagian cari mitra, ini nanti sistemnya akan mencari lokasi mitra yang paling dekat dengan pengguna. Untuk fitur yang sedang diperbaiki, ini berisi status barang apa saja yang masih dalam proses diperbaiki. Dan untuk fitur selesai diperbaiki ini berisi riwayat perbaikan. Lalu yang terakhir adalah tampilan untuk statistik, di mana tampilan statistik ini berisi statistik banyaknya pelanggan dan mitra yang online pada saat itu. Teman-teman mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Memasuki hari keempat, tiba saatnya kita harus menyusun prototipe atau purwarupa. Dari ide-ide yang telah kita bangun di hari kedua dan hari ketiga, solusi yang telah diputuskan di hari ketiga kemarin, pada hari keempat ini kita bangun prototipenya. Untuk mempermudah proses, maka tim developer bisa memanfaatkan PowerPoint ataupun Google Presentation. Kita bisa membangun tampilan-tampilan yang memunculkan fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang akan kita bangun, namun dengan cara yang sederhana. Kita bisa menyebut prototipe ini dengan istilah mock-up. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan ide dan solusi untuk perangkat lunak yang kita bangun. Fokus dari pengembangan prototipe hari keempat ini bukan untuk mempercantik graphic user interface, tapi fokus pada fungsi atau fiturnya. Jadi kalau Anda membuat sebuah sistem informasi ataupun aplikasi tertentu, fitur apa yang akan ada di dalam perangkat lunak Anda, itu lebih penting. Baik rekan-rekan, saat ini kita ada di hari keempat desain sprint. Tiba saatnya kita membuat sebuah prototipe. Salah satu yang akan kami contohkan saat ini adalah dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Sedangkan nantinya Anda boleh menggunakan aplikasi yang lain. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membangun prototipe aplikasi, baik yang berbasis desktop, berbasis web, ataupun mobile application. Seperti biasa, kita memulai dengan membuat new presentation atau file new. Kemudian kita di awal ini akan melihat tampilan yang masih kosong. Lalu kita bisa memulai dengan memberikan gambar tampilan. Boleh Anda membuat tampilan gambar langsung didesain presentasi PowerPoint-nya, ataupun Anda membuat gambar dengan aplikasi desain seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Saya tunjukkan ini cara untuk insert image, sehingga gambar desain yang telah kita buat bisa berada di presentasi kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat halaman-halaman lain yang menggambarkan adanya tampilan untuk menu-menu atau fungsi-fungsi lainnya juga. Seperti contoh gambar tampilan peta untuk menunjukkan lokasi, kemudian halaman login ataupun halaman register, dan halaman-halaman yang lain. Seberapa banyak halaman yang harus dibuat sesuai dengan rancangan solusi yang telah Anda diskusikan dengan tim sebelumnya. Seperti itu. Misalkan di sini saya contohkan untuk beberapa halaman.
Lalu selanjutnya adalah kita membuat agar setiap slide tampilan itu terkoneksi dengan slide yang lain. Kita bisa menyebutnya dengan menambahkan hyperlink. Caranya kita bisa memberikan teks langsung atau kita bisa memberikan bentuk-bentuk seperti persegi panjang, lalu di dalamnya kita berikan tulisan, perintah seperti itu, seperti menu ataupun fitur. Kemudian kita bisa menuliskan contoh, misalkan saat ini saya tulis kalimat perbaiki sekarang. Kita atur besar kecilnya huruf, warnanya, dan kemudian kita berikan perintah hyperlink dengan cara masuk ke dalam menu insert, kemudian pilih di atas menu link dan pilih slide presentasi yang akan kita tuju. Contoh misalkan slide presentasi kedua yang berada di dalam dokumen yang sama. Cara tersebut akan menjadikan file presentasi kita terhubung antara slide 1 dengan slide 2 jika kata-kata atau kalimat hyperlink diklik atau diakses oleh pengguna. Contohnya seperti berikut ini. Nah, inilah teman-teman yang dimaksud dengan prototype. Bahwasannya yang perlu ditekankan adalah fungsi apa saja yang akan kita berikan kepada sistem informasi yang kita bangun, agar pengguna bisa mendapatkan gambaran terkait dengan bagaimana sistem informasi yang akan kita bangun berjalan nantinya. Demikian teman-teman, Anda bisa mencoba membuat prototype dengan berbagai aplikasi yang sudah saya sebut di awal tadi. Semakin lengkap fungsi-fungsi yang Anda tampilkan di dalam prototype, maka akan semakin bagus. Terima kasih. Di hari terakhir atau hari kelima, kita memasuki tahapan validasi, yaitu saatnya tim developer mendemonstrasikan, menunjukkan sekaligus mempraktikkan kepada calon pengguna atau klien yang sesungguhnya. Tim dapat memilih calon pengguna yang paling relevan dengan permasalahan. Saya ambil contoh. Misalkan tim ingin mengembangkan sistem informasi akademik di sebuah sekolah. Dan setelah identifikasi, kita temukan bahwasanya calon penggunanya bisa kepala sekolah, guru, dan mungkin siswa. Maka alangkah lebih baik jika kita melakukan validasi fungsi-fungsi yang sudah kita bangun di dalam prototipe hari keempat ke 3 calon pengguna tersebut. Jadi untuk kepala sekolah, apa saja fungsinya? Untuk guru bisa melakukan apa saja di dalam sistem tersebut. Pun begitu dengan siswa, apa yang bisa mereka lakukan, apa informasi yang mereka bisa dapat dari sistem tersebut. Diharapkan dari hari kelima validate ini atau validasi ini, tim developer mendapatkan banyak masukan, feedback, ataupun kebutuhan-kebutuhan dari pengguna yang mungkin di setiap tempat, di setiap permasalahan memiliki karakteristik kebutuhan yang unik. Jadi begitu pentingnya tahapan-tahap kelima ini, sebaiknya saya sarankan setiap tim harus punya mekanisme dokumentasi, baik berupa foto, video, maupun catatan. Karena hal ini yang akan menjadi dasar untuk pengembangan perangkat lunak yang sesungguhnya. Seperti itu teman-teman, kita ikuti proses selanjutnya. Rekan-rekan, kita sudah sampai di tahap akhir dari pembelajaran kali ini. Tadi Anda sudah melihat seluruh rangkaian yang berkaitan dengan kegiatan Design Sprint. Saya akan memberikan review beberapa poin terkait dengan materi Design Sprint kali ini. Yang pertama,
Desain sprint merupakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan kita di dalam 5 hari dapat menghasilkan sebuah ide solusi pengembangan perangkat lunak, di mana ide solusi tersebut sangat interaktif dan cukup untuk kita demonstrasikan kepada calon pengguna. Di dalam rangkaian desain sprint setidaknya ada 5 tahapan yang dikerjakan dalam 5 hari yang berbeda. Yang pertama adalah understanding, di mana tim developer harus menganalisa masalah utama, juga mereview kompetitor. Hari kedua, divorce, tim harus memunculkan ide-ide yang mungkin akan bisa menjadi solusi. Di sini setiap anggota tim harus berani memunculkan ide dan solusinya. Kemudian di hari ketiga, kita kenal dengan istilah decide, yaitu melakukan voting atau pemilihan ide solusi terbaik. Yang kemudian di hari keempat, dibangun prototipe atau purwarupa, sebuah mock-up yang bisa ditampilkan kepada calon pengguna. Fokus dari prototipe adalah fungsi. Dan pada hari kelima, kita lakukan validasi kepada calon pengguna, kita demonstrasikan prototipe kita, lalu kita mendapatkan feedback atau masukan terkait dengan kebutuhan sistem dari pengguna yang sesungguhnya. Berikutnya adalah keunggulan dari desain sprint, bahwa dalam waktu 5 hari saja, tim developer mampu menyajikan visualisasi yang baik terhadap fungsi perangkat lunak yang akan dibangun. Berikutnya adalah keunggulan desain sprint, yaitu dalam waktu 5 hari, tim developer mampu menyajikan visualisasi yang baik dan interaktif berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada dalam perangkat lunak. Catatan terakhir adalah berbicara mengenai kebutuhan sistem dari sisi pengguna bukanlah hal yang mudah. Dalam kenyataannya, kita sebagai tim pengembang akan sangat mungkin bertemu dengan tipikal klien ataupun calon pengguna yang awam. Sebagai contoh, pada saat kita akan menggali informasi, kemudian pengguna hanya mendefinisikan yang penting bisa transaksi. Di sini tugas berat dari tim develop adalah harus mampu mengedukasi dan menyerap sebanyak mungkin informasi dari calon pengguna supaya kebutuhan sistem dapat terdefinisikan dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa semester 3 yang saya banggakan, demikian rangkaian video tutorial berkaitan dengan materi desain sprint. Semoga kalian dapat mengikuti dengan baik dan dapat memahami seluruh materi yang kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poli J, SIP.